Hey guys, welcome back to my channel, Christina Emmanuel. As you guys can see, aku udah pakai baju tidur dan aku juga udah ikat rambut. Pokoknya udah bener-bener siap mau tidur deh. Tapi aku tiba-tiba kepikiran mau bikin sebuah video tentang how I build my skincare routine, atau semacam skincare routine yang bakal bikin kulit kamu menjadi baik 100%. Dan juga aku mau share beberapa skincare tips yang akan merubah kulit kalian tanpa perlu uang atau biaya. Jadi ya semacam alami. Ini lebih ke teknik-teknik skincare, cara pakai skincare yang menurutku sangat-sangat merubah kondisi kulit aku belakangan ini. Sebelumnya di video hari ini aku sama sekali nggak menggunakan makeup. Ini benar-benar pure skincare aku. Ini abis skincarean malam. Dan emang kalau di malam hari muka aku itu selalu kayak berminyak kayak gini, karena emang kalau di malam hari aku pakai skincare itu lebih tebal dibanding di pagi hari. Lebih banyak fokusnya itu lebih ke hydrating and moisturizing. Cuman ya anyway, intinya di video hari ini aku mau share ke kalian how I build my skincare routine sampai kulit aku dari yang tadi ya begini 2 bulan lalu, 1 bulan lalu begini menjadi seperti ini dengan teknik-teknik skincare ini, step-step skincare ini, dimana menurutku kulitku itu bulan lalu April akhir itu kulitku lumayan parah banget, breakout karena nggak cocok skincare dan juga karena hal lain yang aku juga sekarang masih bingung. Cuman intinya karena nggak cocok skincare dan juga iritasi alergi gitu sama sebuah krim. This is my skin now. Aku mau update ke kalian, kulitku sekarang udah so much better. Not perfect sama sekali, belum perfect, masih banyak bekas jerawat di bagian sini karena memang kemarin-kemarin pas aku breakout itu bagian sini itu yang paling parah, paling banyak jerawatnya numbuh di situ-situ terus. Jadi ini kalian sendiri bisa lihat masih banyak bekas banget ya. Cuman kalau dari segi tekstur yang ini udah datar banget. Kalau yang ini merah-merah itu bukan bekas jerawat, bukan jerawat, tapi ini tuh gara-gara kemarin aku pencet karena aku ada komedo hitam mendem, dimana aku merasa itu harus dikeluarin. Walaupun sebenarnya nggak boleh dipencet, cuman aku nggak mau dia jadi inflamasi karena kadang di aku komedo hitam itu kalau dibiarin lama di kulit aku dari yang tadi dia tidak inflamasi, bukan jerawat, itu cuman mendem doang, lama-lama kalau didiamin dia malah jadi inflamasi, jadi jerawat. Nah aku nggak mau, jadi aku harus pencetin, aku keluarin, aku bersihin, which itu aku nggak terlalu rekomend sih. Cuman ya that's what I did yesterday, jadi makanya berbekas merah kayak gini. Kemarin banyak banget komedo hitam di sini, jadi aku pencet gitu loh. Cuman ya secara tekstur kulit aku udah jauh lebih halus, walaupun belum perfect, belum 100% perfect, tapi I'm so grateful, so happy with my skin right now. Ini masih ada beberapa jerawat aktif sedikit, cuman jerawatnya tuh beda banget dibanding yang kemarin aku pas breakout. Yang kemarin tuh jerawatnya kayak meradang, sakit, gatel, dan gak enak banget ya, kulitnya kerasa gak enak banget. Dan sekarang udah jauh lebih kerasa sehat. Terus juga jerawatnya udah gak semeradang kemarin, gak sakit kayak kemarin, beda banget tipe jerawat yang muncul juga. Dan juga proses penyembuhan jerawatnya tuh lebih cepet, kayak jerawatnya lebih cepet kempes dibanding yang kemarin. Pokoknya secara kayak tekstur, secara feel itu kondisi kulitku udah membaik banget, and I'm so grateful. Jadi ya inilah kondisi kulit aku sekarang. Aku cuma mau update, dan ya udah sekarang aku mau share ke kalian how I build my skincare routine ketika aku kemarin breakout, atau basically how to build your skincare routine when you are dealing with skin problems, baik itu dari segi acne, jerawat batu, jerawat mendem, jerawat nanah, bertekstur, beruntusan, ataupun komedo. This is how I build my skincare routine. Dan juga inilah skincare routine aku di bulan Mei yang bantu mengatasi masalah breakout aku kemarin yang lumayan parah menurutku. Cuman di sini aku nggak bakal terlalu ngomongin tentang produknya, aku bakal lebih ngomongin ke tips skincare dan juga cara pakai skincare, cara yang aku ubah dalam menggunakan skincare aku belakangan ini yang sangat merubah kulit aku menjadi lebih baik. So yeah, when building a skincare routine, mungkin di sini lebih ke untuk pemula ataupun yang masih benar-benar nggak ngerti banget tentang skincare, where to start, what to do, atau mungkin kalian lagi mengalami masa kulit seperti jerawat kayak aku kemarin, this video is the right one for you. Oke, ada 5 poin, ada 5 tips dan teknik dalam menggunakan skincare atau dalam membuild skincare routine kalian. This is what I do. Semoga ini ngefek juga di kalian, semoga membantu kalian. Aku bakal mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah what I learned through my journey kemarin dalam fix kulit aku yang rusak dan breakout parah kemarin. Itu aku belajar bahwa double moisturizing is very effective. Jadi aku kemarin kulitnya kan rusak tuh, apa ya, semacam skin bare aku rusak lah, terus breakout dan lain-lain. For more details kalian lebih baik cek Instagram aku, cek highlights aku yang dimana aku udah tulis skincareku. Itu aku ada share journey aku kemarin pas aku breakout parah gara-gara nggak cocok skincare, gara-gara alergi sama skincare. Intinya aku udah share di sana. Jadi kalau untuk lebih detailnya kalian bisa cek aja. Aku nggak mau terlalu jelasin di sini. Cuman ada beberapa hal tekniknya aku ubah dalam menggunakan skincare terakhir-terakhir ini yang dimana ternyata ini ngefek banget kan. Yang pertama itu adalah aku menggunakan teknik double moisturizing. Jadi ini ternyata wow, aku amazed banget, ternyata ngefek. Sebenarnya aku udah pengen banget coba dari dulu, aku pernah coba juga, cuman nggak konsisten gitu loh. Dan pas sebulan terakhir ini aku konsisten banget di dalam skincare routine di bulan Mei ini. Jadi wow, I was shocked. Oke, kalau kalian nggak tahu double moisturizing itu apa, double moisturizing is basically a technique. Ini aku namain sendiri sih double moisturizing. Cuman dimana teknik ini itu adalah menggunakan 2 macam pelembab, 2 layer
pelembab di satu saat yang bersamaan. Jadi aku menggunakan teknik ini di pagi dan malam. Jadi aku pertama pakai pelembab aku dulu. Aku pakai satu tipe pelembab aja. Boleh juga 2 macam pelembab, cuman di saat kemarin aku cuma pakai satu tipe pelembab. Jadi pakai pelembab dulu 1 layer secukupnya. Abis itu pakai lagi pelembab yang sama di daerah-daerah wajah yang sering kering, dehidrasi dan kelopek-kelopek. Jadi kemarin pas aku breakout itu entah kenapa muka aku kan biasanya berminyak, oily and acne prone. Mostly paling berminyak tuh bagian sini dan sini, dan biasanya di sini tuh lebih ke normal atau kering dehidrasi gitulah semacam. Nah pas aku breakout kemarin entah kenapa di bagian mulutku sini wah gila, bener-bener kayak kering kelopek sampai habis aku cuci muka ini tuh kelopek. Dan setelah skincarean, padahal aku udah pakai pelembab, udah pakai toner yang hydrating, setelah 3 jam 4 jam tuh masih kayak kelopek-kelopek di sini, kerasa kering banget, ketarik banget. Dan itu cuma di bagian sini, bagian bawah pipi dan juga dekat mulut gitu. It was very dry, very sensitive, very dehydrated sampai kelopek-kelopek. Nah jadi di saat itu aku pakein double moisturizing technique atau method. Aku nggak tahu siapa yang buat, aku cuma ngasal doang. Aku merasa kulit aku kering, aku butuh more moisturizer. Jadi ya udah, I double moisturize. Dan wow, it changed my skin tremendously, sangat-sangat merubah kulit aku banget, bikin kulit aku lebih lembab, lebih tahan lembabnya seharian di wajah aku. And ya, aku sangat-sangat rekomen kalian untuk lakuin itu kalau kulit kalian dehidrasi atau kering banget. Untuk layer kedua pelembabnya itu nggak harus cuma di bagian yang kering, boleh juga di semuanya kalau kalian mau. Cuman kalau aku kan kulitnya berminyak, jadi aku lebih prefer using di bagian yang kering banget aja untuk layer keduanya, karena takutnya kalau terlalu banyak pelembab itu bisa clog pores kan, terutama untuk kulit yang berminyak. Tapi kalau untuk kulit kering mungkin boleh di seluruh muka. Ya, aku sangat rekomen itu. Double moisturize your skin. Aku lakuin itu pagi dan malam. Works amazingly, very effective, dan sangat-sangat mempercepat proses penyembuhan kulit aku yang kemarin breakout itu. Lalu teknik kedua, oh wow, this teknik juga sangat-sangat amazing. Aku udah tahu teknik ini dari lama dan banyak orang juga harusnya tahu. Cuman aku jarang ngomongin ini di video-video aku. Cuman akhirnya karena kemarin kulit aku kayak kerasa kering banget, dehidrasi banget terus-terusan, akhirnya aku menggunakan teknik ini lagi. Jadi teknik ini itu semacam terkenalnya itu dari namanya YouTuber yang namanya Olena Bailey, I don't know her name, I forgot. Tapi sebenarnya sebelum aku tahu dia pun aku udah tahu teknik ini. Cuman aku not a big fan of this technique. Cuman nama tekniknya itu adalah 3-step moisture method. Cuman ya sebenarnya intinya adalah tekniknya itu adalah use skincare on damp skin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah gunakan skincare kalian di kulit yang lembab atau sedikit basah. Teknik ini aku lakuin 1 bulan terakhir ini dan wow, ini sangat-sangat membantu kulit aku dalam proses penyembuhannya lebih cepat, lebih kulitku lebih lembab, lebih terhidrasi dengan baik. Jadi enak banget deh. Oke, aku jelasin ya. Jadi tekniknya itu adalah kalian menggunakan skincare kalian di kulit yang kayak basah, setengah kering gitulah. Tugasnya untuk apa? Tugasnya adalah untuk biar kulit kita itu lebih terhidrasi ketika kita menggunakan skincare di kulit yang basah. Tapi aku cuma mau kasih tahu bahwa ini cuman bisa diaplikasiin di produk-produk skincare yang fungsinya untuk hydrating. Jadi yang gak ada kandungan aktif, karena ya kalau kandungan aktif kita pakai di kulit yang basah malah dia bisa bikin kulit makin iritasi. Tapi kalau hydrating products kita pakai di kulit yang basah itu malah bisa menghidrasi kulit kita lebih dalam. Efek lembab dan hidrasinya lebih nampol di kulit kita. Nah, so that's what I did this past week. 1 bulan terakhir ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat mempercepat proses penyembuhan kulit aku. Oh, pokoknya teknik ini bagus banget. Aku sangat-sangat rekomen buat kalian yang kulitnya lagi breakout, lagi sensitif, lagi dehidrasi banget kulitnya, dan kulit kalian yang kering juga sangat-sangat bagus. Sebenarnya ini bisa untuk semua jenis kulit. Aku highly suggest lakuin ini untuk kalian semua jenis kulit. Use this. This will change your skin and this will make your skin more hydrated and more plump. Bagus lah pokoknya. Skincare rutin aku bener-bener 2 minggu pertama itu cuman pakai pelembab, terus habis itu sunscreen. Jadi cuci muka pakai pelembab di kulit yang basah, terus langsung pakai sunscreen ketika pelembabnya udah lumayan nyerap. Jadi pas step dari cuci muka ke pelembabnya itu jangan keringin muka, biarin dia kering sendiri sampai ya 1-2 menit sampai dia udah agak kering tapi masih basah gitu loh kulitnya. Langsung cepet-cepet pakai pelembab. Pokoknya jangan pakai pelembab atau hydrating product seperti hydrating toners atau serums di kulit yang kering. Sangat-sangat sayang karena ketika kita menggunakan teknik ini itu game changer banget. Produknya kayak jauh lebih efektif, jauh lebih menghidrasi, padahal produk yang kalian pakai itu sama-sama aja, itu aja hydrating productsnya. Jadi aku sangat-sangat recommend, this method is amazing. Lalu teknik ketiga adalah use wash off mask. Wow, this techniques ternyata gila bagus banget ternyata ngefek banget buat bikin kulit lebih terhidrasi, lebih lembab tanpa mengiritasi kulit. Malah wash off mask yang aku pakai ini sangat-sangat nenangin kulit aku, sangat bikin kemarahan kulit aku tuh reda, lebih nggak inflame, lebih tenang, nggak meradang, nggak kayak merah-merah marah-marah gitu. Aduh, teknik ini bener-bener sangat-sangat merubah kulit aku sebulan terakhir ini. Bagus banget, beneran bagus banget. Jadi aku juga super rekomen. Wash off mask itu yang aku maksud di sini adalah wash off hydrating mask. Jadi hydrating wash off mask, bukan wash off mask seperti clay mask, bukan wash off mask yang fungsinya untuk kayak jerawat, untuk keringin kulit, bukan. Karena kulit aku kan iritasi banget. Nah, di saat kulit lagi iritasi sensitif kayak kemarin itu, aku tuh sangat-sangat mensimplify skincare rutin aku. Jadi kan waktu itu aku cuma pakai pelembab awal-awal doang. Tapi pelembab itu nggak cukup untuk bikin kulit aku tenang, karena beberapa hari pertama kulit aku tuh masih kayak wah gila, jerawatnya kayak radang, kayak sakit
sakit, gatel, aduh gak enak deh, merah-merah pokoknya mukaku. Tapi aku nggak mau pakai toner, aku nggak mau pakai serum juga awal-awal, karena aku merasa bahwa the simpler is the better. Jadi aku nggak mau tambahin produk-produk calming dari produk lain, nggak mau tambahin produk baru. Akhirnya aku research dan aku cari tahu ternyata banyak orang Korea tuh suka pakai wash off mask untuk soothing dan juga hydrating kulit mereka secara instan dan cepet gitu loh. Jadi kayak untuk mendapatkan hydrating and soothing effect dengan cepat itu adalah mereka menggunakan wash off mask. Tapi di sini yang dimaksud adalah hydrating wash off mask. Jadi mereka setelah cuci muka langsung pakai wash off mask, terus habis itu mereka diemin biasanya sekitar 5-10 menit. Mereka bilas, habis itu mereka baru langsung lanjut ke skincare rutin mereka setelah itu, kayak toner, serum, dan moisturizer. Langsung pas aku lihat satu youtuber ada namanya So Beauty, itu dia tuh semacam kayak beauty vlogger, beauty youtuber dari Korea, which I really love her. Terus dia ada share satu produk dari brand Som By Me. Terus aku lihat dia pakai, mukanya glowing banget, dan dari yang mukanya kayak agak merah gitu, bagian jerawat dagunya agak merah, setelah dia pakai produk wash off mask ini yang Som By Me punya, langsung kayak reda, langsung kayak merah-merahnya lebih tenang. Terus aku langsung kayak super interested, super tertarik gitu kan. Ya udah, akhirnya pas banget juga aku dikirim, aku langsung cepet-cepet pakai. Cuman emang sebelum aku pakai, aku baca dulu ingredientsnya, karena kan di saat kulit aku sensitif, aku tuh kayak hindari banget coba produk baru. Tapi yang ini aku super tertarik, jadi aku langsung kayak cari tahu, aku research dulu kandungannya, reviewnya. Ternyata kandungan-kandungan di dalamnya tuh nggak aneh-aneh, dan kayak fungsinya bener-bener cuman untuk menghidrasi dan melembabkan. Pas aku waktu itu research, aku baca-baca kandungannya. Di dalam kandungannya itu ada propolis, terus ada manuka honey, ada madu. Dimana madu tuh bagus banget untuk kalian yang acne prone skin, dia antibakterial, anti-inflammatory, jadi kayak bagus untuk menangin kulit, untuk melembabkan kulit juga bagus banget. Kalau kalian tahu, dulu tuh ada kayak semacam hype yang viral, dimana orang-orang tuh cuci muka dengan madu. Kenapa? Karena super gentle dan super melembabkan. Walaupun aku pernah coba dan aku nggak suka, tapi ya anyway, intinya madu tuh bagus banget untuk kulit yang acne prone skin dan kulit kering, sangat melembabkan, sangat meredakan, sangat nourishing, bagus pokoknya. Ya dia ada kandungan itu, propolis sama manuka honey itu mirip-mirip. Madu di sini tuh dia ada banyak macam, ada manuka honey, ada canola honey, ada chestnut honey, terus dia ada kandungan royal jelly. Nah, karena dia adalah hydrating wash off mask yang Som By Me ini by the way maskernya namanya Propolis B5 Glow Barrier Calming Mask. Seperti namanya B5, dia ada kandungan panthenol. Wow, I love panthenol. Panthenol is an amazing ingredients. Aduh, kalau kalian nggak tahu, vitamin B5 itu sama dengan panthenol. Fungsinya itu untuk soothingnya bagus banget. Dia juga sebuah humectant, jadi dia menghidrasi kulitnya bagus banget. Di sini kandungan utamanya itu adalah propolis dan juga panthenol, vitamin B5-nya. Terus yang ekstrak madu itu pokoknya secara kandungan bagus. Nah, karena dia itu adalah tipe hydrating wash off mask, dia tuh nggak bikin kulit kenceng sama sekali. Jadi kayak setelah pakai udah nempel di kulit ya beberapa menit, nggak bikin kulit kenceng, ketarik sama sekali nggak. Malah kayak kulit kerasa lebih bouncy setelah aku bilas ya, lebih tenang, merah-merahnya sama sekali nggak kerasa kering, malah kerasa terhidrasi dengan sangat baik. Pokoknya aduh bagus ya pokoknya, soothing, calming, efek hidrasi, efek nourishing, melembabkannya semua kerasa bagus. Ya pokoknya aku suka karena tipe masker kayak gini tuh nggak bikin kenceng, jadi aku bisa bebas gerak, mukanya kayak gimana pun nggak kerasa kenceng gitu pas pakai ini. I highly suggest kalian untuk coba ini, karena ini adalah baru pertama kalinya aku cobain sebuah wash off mask di dalam skincare rutin aku. Ternyata sangat ngefek loh. Ternyata aku baru tahu, oh ini fungsinya wash off mask dibuat dijual, ada efeknya yang se-efek ini gitu. Bagus lah pokoknya. Ini kalian lihat kulit aku nggak merah-merah kan, sangat-sangat minim merahnya. Padahal kemarin ya ampun, kulit aku merah, jerawatnya meradang, sakit, aduh kayak inflamasi banget. Dan itu sangat-sangat terbantu secara instan, langsung calmingnya itu instan setelah aku pakai wash off mask. Kalau calmingnya menurutku paling dapat itu dari kandungan B5-nya, vitamin B5 panthenolnya. Panthenol itu pas kulitku dulu iritasi, satu-satunya kandungan yang tidak bikin aku perih, dan ini dia ada kandungan itu. Jadi aku tuh a huge fan banget of panthenol. I really love panthenol. Tapi untuk efek calmingnya dia juga dapat dari beberapa kandungan lain. Kalau aku lihat dari kayak ingredients listnya gitu, dia ada kandungan Cica, Trucica, kayak Central Asiatica, itu kan sangat-sangat bagus untuk menenangin kulit. Pokoknya itu bagus juga untuk kalian yang kulitnya luka, skin barrier-nya rusak, untuk memperkuat skin barrier kalian yang kayak aku kemarin rusak terus breakout. Itu kan semacam kayak skin barrier aku rusak ya, jadi yang muncul jerawat, breakout itu. Nah, efek calmingnya itu dapat dari Cica, panthenol. Terus di sini juga ada kandungan chamomile, real chamomile leaf, dan dia juga ada kandungan rose, real rose leaf. Kandungan rose juga bagus banget untuk soothing and calming, untuk memperkuat skin barrier. Pokoknya intinya kandungan-kandungan di dalamnya bagus banget, sangat-sangat kualitasnya bagus, formulasinya bagus. Ya pokoknya sangat ngefek lah, yang paling penting ya di kulit aku. Ini salah satu best finds aku di bulan Mei kemarin, salah satu yang paling ngefek dan paling soothing and calming on my skin. I love this mask a lot. Tapi yang menurutku paling wow dan gak ngerti lagi aku sama masker ini, kenapa dia bisa formulasiin kayak masker sebagus ini gitu loh. Kandungannya tuh kayak everything I want in a product gitu. Dia ada kandungan ceramide juga dan ada kandungan hyaluronic acid. Mungkin gak semua dari kalian ngerti apa yang aku ngomong kandungan-kandungan ini, tapi kalau kalian ngerti, kalian pasti ngerti betapa ini produknya bagus. Kok bisa semua kandungannya bagus di dalam satu produk ini gitu. Ya dia bagus lah, dia ada kandungan ceramide, hyaluronic acid, super bagus for skin barrier, for strengthening your skin barrier, kulit yang rusak, kulit yang berjerawat, breakout kayak aku kemarin, kulit yang sensitif banget. Aduh, kandungan-kandungan di dalamnya bagus banget. Aku sangat-sangat rekomen ini buat kalian yang kulit sensitif, iritasi, merah-merah, kulitnya jerawatnya inflame meradang, dan juga kalian yang ngalamin
mask nih. Karena kan mask nih itu basically adalah kalian skin barrier rusak, terjadi banyak gesekan antara masker ke kulit, jadinya makanya iritasi dan jadinya breakout. Aku sangat-sangat rekomen kalian coba ini, beneran bagus. Aduh, apalagi kalau kalian udah cobain, kalian pakai ya. Teksturnya ringan, jelly banget, bouncy banget, dan juga dia pas dipakai tuh kayak bener-bener bikin kulit kelihatan glowing banget. Super glowing pas lagi pakai masker ini. Dia warnanya agak oranye gitu ya, tapi pas dipakai kayak semacam transparan gitu pas udah dioles ke wajah. Terus ini kan dipakai sekitar 5-10 menit maksimal, habis itu harus dibilas baru lanjut ke skincare selanjutnya. Setelah udah didiamin beberapa menitan, maskernya tuh nanti agak menyerap, jadi kayak agak keserap ke dalam kulit, nggak setebel pas awal-awal pakai, tapi kulitnya tetap kelihatan glowing kayak dewy banget, kayak glass skin. Aku nggak bohong, I don't think you can find something like this yang bikin kalian kelihatan glowing dan dewy banget secara natural dan sangat bagus gitu loh. Ya intinya aku suka banget, tapi dia ada sedikit bau ya, bukan bau sampai bau gimana, enggak, cuma ada sedikit wangi yang bukan wangi tapi bukan bau juga, ada scent gitu lah, ada bisa dicium sesuatu gitu. Tapi ya overall menurutku this product is amazing, dari secara tekstur, secara ingredients, bagus, everything, all the goodness in one product. Dan secara efektivitas di kulit aku sangat-sangat ngefek dan sangat-sangat bagus intinya. Ya intinya this is one of the best find I found di bulan Mei yang sangat-sangat membantu kulit aku. Aku sebenarnya juga dikirimin pelembabnya ini, cuman aku belum coba. Cuman dari segi kandungan aku lihat sih sangat-sangat bagus dan sangat-sangat menarik. Aku pengen banget coba karena pentanol di sini tinggi banget, lebih tinggi dari wash of mask-nya yang ini. Yang ini pentanolnya ada 710.000 ppm, itu kayak semacam 71% deh. Aku nggak tahu sih, cuman ini berarti setauku tinggi banget pentanolnya. Ini yang dipakai itu adalah Pro Pentanol di dalam produk-produk yang Propolis B5 sama juga di wash of mask-nya. Cuman ya ini ada produknya, aku super tertarik, teksturnya kayak gel gitu. Mungkin minggu depan aku mau coba dan harusnya sih bagus ya, semoga bagus. Anyway, aku udah ngomongin tips ketiga, dimana wash of mask kan sangat membantu kulit aku lebih cepat proses penyembuhannya, lebih tenang, lebih calm, jerawat yang merah-merah kemarin. Lalu ada 2 tips terakhir, yang keempat dan kelima, dimana ini sebenarnya tipsnya itu aku belajar dari, aku konklusiin gitu loh, dari pengalaman aku menggunakan banyak skincare, dari teknik-teknik skincare yang aku gunakan, dari pengalaman aku mengalami jerawat. Akhirnya aku mengkonklusikan sebuah skincare rutin yang sangat-sangat merubah kulit aku dan sangat efektif di kulit aku untuk mengatasi berbagai macam masalah kulit. Dan semoga teknik ini dan how I build this skincare routine ini ngefek di kalian dan membantu kalian mengatasi masalah kulit kalian ya. Intinya gini, tips keempat dalam menggunakan skincare adalah how I build my skincare routine is basically every time I'm dealing with skin problems, acne, baik itu dari segi acne, kulit yang iritasi, skin barrier yang rusak, intinya use basic skincare routine. Aku udah sering banget ngomong di video-video aku, tapi this is very important dan masih banyak banget yang nggak lakuin ini. Semua jenis kulit, semua masalah kulit, yang penting itu basic skincare dulu. Ini aku lagi ngomongin masalah kulit jerawat ya, baik itu dari segi bertekstur, beruntusan, ataupun jerawat besar, mendem, batu. Pokoknya setiap kali kalian lagi ada masalah kulit dan kalian nggak tahu harus ngapain, atau mungkin kalian nggak tahu penyebabnya apa, kayak aku kemarin, the best thing to do untuk di saat itu ketika kalian nggak tahu harus ngapain dan nggak tahu penyebabnya apa is use basic skincare. Jadi how I build my skincare routine adalah aku pertama-tama biasanya kalau ada masalah kulit menggunakan basic skincare routine dulu selama beberapa bulan, 1, 2, sampai 3 bulan pertama cuman pakai gentle hydrating cleanser, cuma pakai sabun cuci muka, lalu pakai pelembab, lalu pakai sunscreen. That's it, udah itu doang. Dan selalu gunakan di kulit yang basah, kulit yang damp. Lalu biasanya aku lakuin itu sekitar 1-2 minggu pertama. Nah abis itu aku baru mulai tambahin produk, kayak contoh pas kemarin itu aku 1 minggu 2 minggu pertama kan pakai basic skincare doang, terus setelah 2 minggu baru aku tambahin Propolis B5 wash of mask dari Sonbai Mini. Ya this one is amazing. Jadi kayak pertama-tama tuh paling bener basic skincare dulu. Kadang malah di banyak orang menggunakan basic skincare doang itu bisa membantu menyembuhkan jerawat mereka sampai tuntas bahkan. Cuman ya beda-beda orang, ada yang penyebabnya itu berbeda, bukan karena skin barrier rusak, tapi karena misalnya penyebab jerawatnya itu lain gitu. Tapi basically the most important thing yang aku belajar dari pengalaman aku mengalami jerawat dan dari aku lihat pengalaman orang mengalami jerawat, aku belajar bahwa sebenarnya the most important thing is hydration and moisturizing, hydrating and moisturizing your skin. Jadi basic skincare itu sebenarnya the best thing and the thing that every skin will need setiap harinya. Cleanser, moisturizer, sama sunscreen. Jadi please focus on your basic skincare dulu, baru nanti kalian mau coba-coba yang lain terserah. Lalu tips kelima, dimana juga salah satu tips terpenting dalam menggunakan skincare rutin yang aku belajar dan yang aku konklusiin dari pengalaman aku mengalami jerawatan dulu, and that is use active. Jadi how I build my skincare routine, pertama kan udah pakai basic skincare. Di beberapa orang ada yang cuma pakai basic skincare jerawatnya bisa sembuh setelah, biasanya sih kalau pakai basic skincare doang untuk sembuhin jerawat itu lama, bisa 6 bulan sampai 1 tahun, bisa cuma 2 bulan 3 bulan, tergantung beda-beda dari tipe jerawat yang kalian alami, seberapa parah jerawat yang kalian alami, penyebab jerawat yang kalian alami. Jadi setiap orang beda-beda. Nah tapi nggak semua orang bisa sembuh hanya menggunakan skincare rutin yang basic kayak gini, cuman cleanser, moisturizer, sama sunscreen. Nggak semua orang bisa sembuh dengan cara ini doang. Terkadang beberapa orang tuh butuh bantuan lebih untuk mengatasi, menyembuhkan masalah jerawat mereka. Tapi yang pertama itu adalah sebenarnya basic skincare dulu. Lalu how I build my skincare routine dulu adalah after I build my basic skincare routine, aku mulai menggunakan kandungan aktif. I add active ingredients. Untuk sekarang aku masih belum terlalu konsisten menggunakan kandungan aktif, tapi mungkin dalam waktu yang dekat aku bakal mulai tiap hari pakai
kandungan aktif lagi kayak dulu. Cuman dulu intinya yang bantu membuat kulit aku sangat-sangat kayak teratasi, sangat-sangat gak gampang jerawatan gitu, itu adalah menggunakan kandungan aktif. Kandungan aktif itu adalah kandungan-kandungan seperti BHA, benzoyl peroxide, retinol, retin-8, retinoid. Pokoknya kandungan-kandungan yang fungsinya itu untuk bikin kulit lebih bagus. Biasanya sih lebih ke untuk ngatasin jerawat kandungan-kandungan ini, tapi biasanya mereka bikin kulit kering. Makanya aku bilang harus pakai pelembab. Harus basic skincare-nya udah ada dulu nih, ada pelembab, ada sabun muka yang gentle, ada sunscreen. Jadi ketika mau pakai kandungan aktif, kulit kalian tuh udah siap dan udah ready, udah terlembabkan gitu. Nah, jadi use aktif itu sangat-sangat membantu untuk bikin kulit kalian lebih teratasi, lebih glowing, lebih bagus for long term. Jadi ya untuk kalian yang mungkin menggunakan basic skincare itu nggak cukup di kulit kalian, tambahin kandungan aktif. Tapi ya intinya kandungan aktif apapun yang kalian tahu kalian bakal cocok gitu loh. Untuk cara kalian tahu kalian bakal cocoknya sama kandungan aktif apa, itu ya harus dicoba. Nggak bisa aku saranin gini gitu, nggak bisa, karena tiap orang beda-beda. Cuman biasanya itu adalah kandungan-kandungan yang bisa membantu ngatasin masalah jerawat orang-orang yang acne prone skin. Kalau di aku yang paling works amazingly is benzoyl peroxide. Everyone is different. Jadi ya intinya when it comes to building skincare routine, this is how I build my skincare routine. Dan juga teknik-teknik skincare yang aku gunakan, yang tadi aku udah jelasin 5 itu. So yeah, that's how I build my skincare routine. Use basic skincare routine first. If that's not enough for your skin, then add active ingredient. Oh ya, aku lupa jelasin kalau ketika menggunakan kandungan aktif, cara yang paling tepat di kulit aku ya, dan di banyak kulit orang, itu caranya adalah cleanse, use your actives, and use moisturizer. Tapi ingat, catat, tidak boleh pakai di kulit yang basah ya. Tidak boleh, itu bisa mengiritasi kulit malah. Kalau mau pakai kandungan aktif, cuci muka menggunakan cleanser yang gentle, keringin muka kita dulu, baru tambahin kandungan aktif. Pokoknya nggak boleh pakai kandungan aktif di kulit yang basah. Abis itu setelah udah nyerap, baru pakein pelembab. Dan pelembab di sini harus sangat-sangat melembabkan, karena biasanya kandungan aktif itu bisa bikin kulit makin iritasi, makin kering, makin sensitif, bahkan sampai kelopek-kelopek itu juga bisa. Jadi use moisturizer yang sangat-sangat melembabkan di kulit kalian. Ya itu adalah teknik-teknik yang aku belajar dari pengalaman aku dulu mengalami jerawatan, terus sembuh, terus jerawatan bolak-balik sampai sekarang. Itulah teknik-teknik skincare yang di aku sangat-sangat bagus dan sangat-sangat bermanfaat untuk kulit aku, sangat merubah kulit aku menjadi lebih baik. And yeah, I guess that's it for today's video. Semoga yang aku share di sini bisa membantu kalian dan bisa bermanfaat juga untuk kulit kalian, bisa membuat kulit kalian lebih baik. And yeah, semangat kita semua acne prone skin and acne fighters. I love you guys all acne fighters. And yeah, I guess that's it for today's video. Thank you so much for watching and bye.